Namun gangguan pendengaran ini juga sebenarnya dapat dialami oleh anak maupun juga dewasa. Hai para viewers channel YouTube RS Pondok Indah. Nama saya Dr. Rangga Rayendra Saleh, SPT HTKL. Saya adalah konsultan otologi yang berpraktek di RS Pondok Indah, Puri Indah. Saya akan berbagi mengenai gangguan pendengaran. Seperti kita ketahui, gangguan pendengaran ini adalah terjadinya penurunan fungsi pendengaran, baik pada satu telinga atau dua telinga, yang dapat disebabkan karena gangguan konduksi suara maupun gangguan saraf. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 informasi mengenai gangguan pendengaran yang berada di masyarakat. Informasi pertama, membersihkan liang telinga dengan cotton bud dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Ini adalah informasi yang benar. Dengan kita membersihkan liang telinga dengan cotton bud, maka kita sebenarnya akan mendorong earwax atau kotoran telinga semakin jauh ke dalam. Cotton bud ini dapat menyebabkan luka pada liang telinga, ataupun juga dapat menyebabkan luka pada gendang telinga. Apabila terjadi luka, maka dapat terjadi infeksi yang tentunya akan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut dan juga lebih sulit. Kotoran telinga memiliki fungsi sebenarnya. Earwax yang dihasilkan oleh kelenjar minyak di liang telinga berfungsi untuk menangkap partikel-partikel ataupun kotoran yang masuk ke dalam liang telinga dari luar dan kemudian akan dikeluarkan secara alamiah oleh liang telinga kita. Proses ini terjadi pada saat kita mengunyah ataupun kita berbicara, menggerakkan mulut dan juga rahang sehingga kotoran ini akan terdorong ke arah luar. Apabila terdapat kotoran yang menumpuk di dalam telinga, sebaiknya tidak dilakukan usaha-usaha untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Yang harus dilakukan adalah segera datang ke dokter spesialis THT untuk dilakukan pembersihan telinga dengan alat-alat yang cukup baik. Informasi yang kedua, gangguan pendengaran hanya dapat dialami oleh lansia saja. Ini adalah informasi yang salah. Walaupun sebagian besar orang yang lanjut usia mengalami gangguan pendengaran, namun gangguan pendengaran ini juga sebenarnya dapat dialami oleh anak maupun juga dewasa. Gangguan pendengaran dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu adalah gangguan pendengaran konduktif atau gangguan hantaran suara, kemudian yang kedua adalah gangguan pendengaran sensori neural atau gangguan saraf, dan yang ketiga adalah campuran di antara keduanya itu. Pada anak maupun dewasa itu yang lebih sering adalah terjadinya gangguan pendengaran konduktif. Apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran konduktif tadi? Yang pertama adalah kelainan-kelainan di telinga luar. Seperti yang paling sering kita temukan adalah adanya kotoran atau earwax yang menumpuk dan juga menutup, menyumbat liang telinga sehingga terjadi gangguan hantaran suara ke dalam liang telinga. Kemudian yang kedua adalah adanya infeksi pada liang telinga. Kondisi-kondisi lain yang juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran konduktif adalah kelainan-kelainan di telinga tengah. Misalnya yang terjadi adalah infeksi pada telinga tengah di mana terjadi penumpukan cairan di rongga telinga tengah. Kemudian yang kedua adalah adanya kelainan pada gendang telinga. Selain dari telinga itu sendiri, sebenarnya gangguan pendengaran konduktif juga dapat diakibatkan kelainan di organ lain, seperti misalnya di hidung, seperti rinitis alergi, ataupun rhinosinusitis atau sinusitis, yang banyak dikenal sebagai sinusitis. Berikutnya adalah gangguan pendengaran sensori neural atau saraf. Gangguan pendengaran sensori neural atau saraf dapat terjadi akibat misalnya penggunaan obat-obatan seperti antibiotika, atau misalnya penggunaan obat-obatan kemoterapi yang dapat merusak saraf pendengaran. Kemudian yang kedua adalah penurunan fungsi pendengaran akibat proses degeneratif. Pada lansia terjadi proses degenerasi yang menyebabkan adanya kerusakan pada koklea atau rumah siput tempat saraf-saraf pendengaran sehingga terjadilah yang disebut dengan presbicusis. Selain itu, gangguan pendengaran sensori neural juga dapat terjadi akibat adanya kelainan genetik atau kelainan bawaan. Kemudian, trauma yang cukup keras pada daerah kepala dapat menyebabkan cochlear concussion atau getaran pada koklea sehingga terjadi kerusakan pada koklea itu sendiri, sehingga pada akhirnya terjadi kerusakan saraf. Kelompok yang ketiga adalah gangguan pendengaran campuran. Penyebabnya pun bisa bervariasi, biasanya merupakan kombinasi dari kelainan pada telinga luar atau telinga tengah dengan kelainan di telinga dalam. Sebelum masuk ke informasi yang ketiga, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube RS Pondok Indah. Informasi yang ketiga, alat bantu dengar dapat mengembalikan fungsi pendengaran. Ini adalah informasi yang salah. Pada kondisi ini, gangguan pendengaran yang terjadi adalah irreversible atau permanen. Alat bantu dengar tidak mengembalikan fungsi pendengaran, tapi lebih mengeraskan suara atau meningkatkan amplifikasi suara agar orang yang menggunakan alat bantu dengar tadi dapat mendengar suara yang masuk dengan baik. Pada gangguan pendengaran yang derajatnya itu sangat berat atau profound,
Seringkali alat bantu dengar ini sudah maksimal untuk mengamplifikasi suara namun tetap tidak memperbaiki komunikasi seseorang. Pada kondisi seperti ini, maka disarankan untuk orang tadi adalah untuk menjalani tindakan atau prosedur yang disebut dengan implantasi koklea. Salah satu bentuk alat bantu dengar, tapi yang ditanam atau diimplan. Ada beberapa hal yang perlu dijaga atau perlu dilakukan untuk bisa memperbaiki atau menjaga fungsi pendengaran kita dengan baik. Yang pertama adalah jangan menggunakan cotton bud dalam membersihkan telinga. Jaga telinga kita tetap kering. Hindari pajanan bising dalam intensitas yang tinggi dan juga durasi yang lama. Yang terakhir, periksakan telinga Anda ke dokter secara rutin. Biasanya cukup dilakukan 6 bulan sekali periksa telinga ke dokter spesialis THT. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Dadah!